Silakan kawan-kawan rapikan barisannya. Hari ini kita kembali belajar berjuang kawan-kawan. Karena sejatinya perjuangan kita di depan adalah perjuangan yang lebih keras kawan-kawan. Kawan-kawan buruh tiap hari mengalami penindasan di pabrik-pabrik. Kawan-kawan masyarakat desa juga mengalami hal yang sama. Kawan-kawan mahasiswa, pemuda mengalami nasib yang serupa dengan masyarakat kecil hari ini kawan-kawan. Kita menyatukan diri dalam kesatuan perjuangan rakyat, bukanlah sesuatu yang tiada niat kawan-kawan. Buruh sudah sekian puluh tahun berjuang. Mahasiswa berteriak di kampus yang sampai hari ini demokrasinya juga semakin hari semakin dipersempit. Masyarakat desa alih-alih dengan lahirnya undang-undang desa akan bisa menyengsarakan rakyat, tapi yang ada adalah budaya korupsi yang makin menjadi-jadi kawan-kawan. Maka bagi kita satu-satunya jalan adalah membentuk kekuatan politik sendiri, betul nggak kawan-kawan? Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apakah sampai detik ini kita yakin, kita sebagai rakyat yakin bisa membentuk kekuatan politik sendiri kawan-kawan? Apakah partai masyarakat bisa diwujudkan kawan-kawan? Kalau kawan-kawan yakin, kalau kawan-kawan akan terus berada di posisi garis perjuangan itu, maka sejatinya kita harus menundukkan diri kita terlebih dahulu kawan-kawan. Musuh yang ada di depan kita, mereka para pencoreng, para perampok yang ada di gedung itu, sesungguhnya adalah musuh nyata kawan-kawan. Tapi mendisiplinkan diri dalam ruang perjuangan adalah modal utama kita kawan-kawan. Kita harus mulai mengevaluasi perjuangan kita kawan-kawan. Kenapa kawan-kawan? Lahirnya satu produk kebijakan regulasi Omnibus Law adalah juga mereka menemukan ruang-ruang kosong dalam demokrasi semua hari ini kawan-kawan. Mereka melihat kondisi kesadaran politik rakyat Indonesia semakin hari semakin lemah, dan mereka curi itu kawan-kawan. Sehingga bagi kita masyarakat tertindas harus kembali membangun kesadaran politiknya kawan-kawan. Tanpa membangun kesadaran politik rakyat, gedung yang dibangun oleh darah dan keringat kita tidak mungkin bisa kita robohkan kawan-kawan. Buruh sebagai pewaris tunggal kekuasaan negeri ini harus mengambil posisi paling depan, mau belajar dan mau disiplin dalam perjuangannya. Omnibus Law tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan orator lain bukan semata-mata lahir sebagai program ekonomi kawan-kawan, tapi lahir dari kebelengguan otak mereka kawan-kawan. Mereka sudah sangat kacau, mereka pikirannya bahkan saya bisa bilang mereka adalah sakau kawan-kawan. Otak dan nuraninya sudah mereka tinggalkan baik jauh-jauh kawan-kawan. Sehingga kami kemarin menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses Omnibus Law kawan-kawan. Bagaimana satu regulasi yang akan mempengaruhi segala lini di bangsa ini, landasan berpikir mereka hanya dari berita-berita kawan-kawan. Mereka mengambil landasan intelektualnya hanya dari serpihan-serpihan berita kawan-kawan. Jadi nggak aneh kalau mereka katakan kemarin salah ketik kawan-kawan. Lu kira ini SMS salah ketiknya nggak? Ini undang-undang yang akan menguasai segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Lu bisa katakan salah ketik. Ini sakau kawan-kawan. Kebanyakan itu. Saya ingin menyampaikan ada dua landasan pemerintah dalam menerbitkan rancangan undang-undang Omnibus Law kawan-kawan. Pertama, mereka melihat negara kita sudah terpotong-potong kawan-kawan.
kondisi kebijakan negeri ini dari nasional sampai RT tidak memiliki satu keseluruhan kawan-kawan, tidak memiliki keselarasan kawan-kawan. Kebijakan nasional ngomong A, kebijakan daerah ngomong C kawan-kawan. Kebijakan daerah ngomong B, kawan-kawan nasional ngomongnya C kawan-kawan. Sekali lagi, kekacauan birokrasi, kekacauan politik, sehingga rente-rente mereka tidak bisa didamaikan adalah juga dampak dari politik liberal kawan-kawan. Betul nggak kawan-kawan? Politik persuasi menyumbang kekotoran di negeri ini. Kelompok politik persuasi adalah mereka yang merampok kedaulatan rakyat Indonesia kawan-kawan. Mereka lah yang mengacaukan ekonomi politik bangsa ini kawan-kawan. Jangankan untuk rakyat, untuk mendamaikan rente-rente mereka dari tataran nasional sampai daerah, mereka tidak mampu kawan-kawan. Yang jadi korban adalah rakyat. Rakyat sekedar untuk mengantri buat KTP saja, itu harus menghabiskan waktu dan uang banyak kawan-kawan. Mereka di nasional ngomongnya baik-baik. Kebijakan buruh kalau berhadapan dengan Menaker baik-baik, datang ke dinas tenaga daerah lain lagi. Ini otonomi bung, begitu. Kekacauan kali lagi adalah mereka penyebabnya kawan-kawan, bukan rakyat. Mereka meletakkan landasan berpikir kenapa Omnibus Law harus lahir, karena terjadi kekacauan birokrasi, terjadi kekacauan hukum, tumpang tindihnya hukum, terjadi persaingan rente dari nasional dan daerah. Lalu itu dijadikan satu landasan Omnibus Law harus lahir. Kedua, mereka mengatakan landasan Omnibus Law itu harus lahir bahwa persaingan rantai pasok global terus mengalami desakan, terus mengalami tekanan yang luar biasa. Lahirnya negara-negara industri baru di wilayah Asia menjadi kompetitor yang berat untuk Indonesia. Sehingga Indonesia harus mengembangkan ekspor, Indonesia harus bisa meningkatkan ekonomi nasionalnya, maka Omnibus Law harus bisa dilahirkan. Omong kosong, dua hal itu selalu diulang-ulang oleh mereka kawan-kawan. Tadi saya sampaikan, kekacauan rente nasional sampai rente daerah adalah penyebabnya partai-partai brengsek yang hari ini bersemayam di gedung DPR MPR kawan-kawan. Maka bagi Kesatuan Perjuangan Rakyat sudah tidak ada tempat di rakyat bagi partai-partai berjuang dan elit-elitnya kawan-kawan.